Podcastnya Asifa Kolbu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asifa, kembali lagi di acara kesayangan kita, acara favorit kita, ASQ Podcast, podcastnya Asifa Kolbu. Oke, sahabat Asifa, kali ini di tengah-tengah kita telah hadir Ustadz kece, Ustadz keren, mungkin julukannya si ganteng kalem nih. Telah hadir di tengah-tengah kita yaitu Ustadz Prasetyo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ustadz. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah, puasanya lancar Ustadz? Insya Allah lancar terus Ustadz, jangan sampai bolong. Kalau bolong kan ban dalam kali bolong. Oh iya, mudah-mudahan sahabat Asifa di rumah juga tidak bolong-bolong seperti ban dalam. Ya, tetap jaga sampai waktu berbuka tiba. Oke, pada kesempatan kali ini juga kita akan membahas satu tema yang sangat menarik, yang mungkin banyak tanda tanya besar terhadap tema yang akan kita angkat kali ini. Ya, tema yang akan kita angkat yaitu mengenai derajat kemuliaan seorang muslim. Nah, sering kita dengar bahwa katanya kita itu sama di mata Allah. Namun, perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya manusia punya derajat-derajat tertentu ya. Bisa dijelaskan mungkin apakah benar sama atau memang ada derajat-derajat tertentu Ustadz untuk muslim sendiri? Baiklah, terima kasih waktunya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang derajat kemuliaan seorang muslim ya. Nah, tadi Ustadz Indra juga bertanya, gimana sih, apa kira-kira sama nggak sih? Nah, jadi kayak gini, perumpamaannya. Seorang muslim yang mengerjakan sholat dan dia punya ilmu sama seorang muslim yang dia mengerjakan sholat tapi nggak berilmu atau nggak tahu poin-poin atau cara-cara sholatnya, itu beda Tat. Jadi orang yang sholat ketika dia punya ilmu itu lebih baik daripada orang yang sholat tapi dia nggak punya ilmu. Betul. Padahal konteksnya sama-sama sholat. Coba kita pikirin lagi. Kira-kira ada nggak sih sholat yang nggak baik? Kan nggak ada yang nggak baik ya, sholat semua baik. Tapi ada di sini poin perbedaannya, yang satu pakai ilmu, yang satu nggak pakai ilmu. Nah, yang nggak pakai ilmu nih bahaya Tat. Jadi gampang goyang, gampang nggak, jadi sholatnya tuh kurang ngena gitu di dalam dirinya, kayak gitu Tat. Oke, jadi jangan sampai kita melakukan suatu ibadah atau kegiatan tanpa dilandasi dengan ilmu. Betul. Sesungguhnya mungkin satu patokan juga ya, dengan ilmu itu bisa meningkatkan tingkat derajat kita. Nah, Ustadz, sebenarnya selain dari ilmu tadi, dilihat dari segi apa saja sih derajat kemuliaan seorang muslim itu? Oke. Nah, dilihat dari mana sih seorang muslim? Apakah muslim yang mulia itu pasti ganteng? Betul. Apakah muslim yang mulia itu pasti kaya? Apakah muslim yang mulia itu punya koneksi, punya teman di mana-mana? Enggak gitu. Jadi dijelasin sama Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, innallaha la yanzuru ila sawarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah itu enggak ngelihat seorang hamba dari sawarikum, dari fisiknya, atau juga amwalikum, dari kekayaannya, tetapi yang dilihat itu dari apa yang ada di dalam hatinya dan apa yang diperbuatnya. Nah, maksudnya yang di dalam hatinya dan yang diperbuatnya adalah itu ketika kita, contoh misal kita berbuat baik kepada orang, kita ngasih sedekah, kita ngasih infak, ngasih zakat, tapi kalau kan amalnya bagus tapi yang di dalam hatinya tidak ikhlas. Nggak ikhlas, itu percuma. Betul. Nah, itulah yang dilihat sama Allah, bukan dari tampang yang good looking atau juga kekayaannya, tapi dari hati yang dimilikinya dan juga amal perbuatan yang telah dilakukannya, kayak gitu Tat. Nah, contohnya kita ada satu kisah yang masyhur banget ya Tat. Ada seorang yang disebutkan itu dia itu dikenal tidak dikenal di bumi tapi sangat dikenal oleh penduduk langit, yaitu mungkin kita pernah dengar ceritanya tentang cerita Uwais Al-Qarni. Masyaallah. Gimana ceritanya Ustaz? Sedikit cerita. Nah, si Uwais Al-Qarni ini itu sangat taat kepada Allah dan juga sangat berbakti kepada orang tuanya. Nah, dia mempunyai seorang ibu yang lumpuh
tapi setiap keinginan dan kemauan dari ibunya itu pasti diusahakan dan dikabulkan oleh Uwais Al-Qarni, sampai di akhirnya Uwais Al-Qarni itu pengen si Uwais Memberangkatkan haji mungkin ya. betul. Saya pernah dengar itu. Ustaz. Nah, Uwais Al-Qarni itu diminta permintaan oleh ibunya pengen berangkat haji. Betul. Nah, Uwais Al-Qarni bingung gimana caranya untuk memberangkatkan haji ibunya, padahal dia itu orang yang miskin dan juga mohon maaf berpenyakitan. Nah, tetapi dengan keyakinannya kepada Allah dan keyakinannya kepada orang tuanya, dia itu berusaha untuk mengabulkan permintaan ibunya untuk pergi haji. Singkat cerita, ketika dibawa selama berbulan-bulan dari Yaman ke Mekah, Uwais Al-Qarni itu berhasil Sangat membawa memberangkatkan. ibunya untuk memberangkatkan haji. Nah, Betul. dengan kejadian itu Uwais Al-Qarni itu sangat dikenal oleh penduduk langit. Masya Allah. Kayak gitu. Jadi sebenarnya Allah itu melihat selain dari hati, juga bakti kita kepada orang tua mungkin Ustaz. Jadi mudah-mudahan sahabat Asyifa di rumah harus meluruskan segala niat, harus meluruskan segala tujuan kita dengan rasa ikhlas dan semata-mata ibadah kepada Allah. Ya, betul. Semata-mata niat lillahi ta'ala. Betul itu. Nah, Ustaz, selanjutnya sebenarnya derajat kemuliaan seorang muslim itu apakah ada tingkatan khusus, misalnya level A, level B, level C, atau seperti itu? Atau seperti apa, Ustaz? Ada tingkatannya nggak? Oke, baiklah. Dijelaskan tingkatan seorang Muslim itu ada 3. Ada yang namanya pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Atau kita bisa sering disebut Muslim, mukmin, sama muhsin. Yang pertama itu Muslim. Muslim itu apa sih, Tad? Muslim itu adalah kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mentok segitu doang. Jadi hanya bersaksi aja ya, tidak melakukan apa-apa, hanya bersaksi. Kita cuma yakin Allah itu satu dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Nah, itu pantas kita sebut dengan Muslim. Itu golongan pertama. Dan yang kedua, ada yang namanya mukmin atau iman. Mukmin itu adalah kita mempercayai bahwa adanya Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, dan juga tentang qada dan qadar. Dengan kita mempercayai itu, kita mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, kitab, dan juga diperintah oleh rasul. Seperti contohnya yang kita kerjakan sehari 5 kali, Tat. Sholat. Terus yang sekarang kita lagi kerjain nih, Tat, ibadah puasa. Abis ibadah puasa kita kerjain ibadah zakat. Nah, kayak gitu. Dengan kita mengerjakan amalan-amalan itu, kita pantas disebut dengan orang mukmin. Sudah tergolong ke dalam seorang mukmin. Insya Allah tergolong seorang mukmin. Dan yang ketiga adalah tingkatan yang menurut para ulama ini tingkatan paling tertinggi, dari pertama Muslim, mukmin, dan yang terakhir adalah muhsin. Muhsin itu adalah apa? Orang-orang di tingkatan muhsin bakalan terketuk hatinya ketika pengen mengerjakan amalan-amalan maksiat, amalan-amalan yang tidak baik. Ketika dia pengen menggibah, dia pasti di dalam hatinya terketuk, oh iya, Allah itu maha mendengar. Ketika kita melakukan perbuatan maksiat, ketika kita iseng ke teman kita, kadang-kadang kita nggak ngerasa iseng ke teman kita. Nah, ketika merasa udah di dalam jiwa kita, oh Allah itu maha melihat, kita nggak boleh bertindak semena-mena kayak gini. Nah, kita bakalan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang merugikan kita dan juga merugikan orang lain, seperti itu. Nah, itu di tingkatan yang tertinggi. Makanya kenapa disebut tingkatan tertinggi? Karena ujiannya juga berat, lebih tinggi. Masya Allah, sahabat Asyifa, ternyata ada 3 tingkatan yang dijelaskan oleh Ustadz Pras tadi. Mudah-mudahan kita tergolong ke dalam tingkatan yang paling tinggi ya. Amin, yaitu muhsin. Yang senantiasa merasa dirinya selalu diawasi oleh Allah SWT. Jadi ketika kita merasa diawasi oleh Allah SWT, insya Allah kita akan merasa takut dan
menghindar dari hal-hal yang menjerumuskan kita kepada dosa. Masya Allah. Oke, Ustadz, selanjutnya nih, ketika kita berada di tingkatan paling atas, apakah otomatis kita itu merupakan orang yang mulia? Atau seperti apa orang yang mulia? Ustadz, bisa dijelaskan orang mulia itu seperti apa, Ustadz? Oke, baiklah. Nah, mungkin di dalam perbuatan kita sehari-hari ya, kita ingin berperilaku menjadi orang yang baik dan juga mulia di mata Allah. Tetapi ada beberapa amalan-amalan yang kalau kita kerjakan bagus, tapi kalau misal ada niat yang lain itu jelek. Contohnya kayak kita yang tadi kita jelasin di awal ya, kita mengerjakan amal baik, berbagi Jumat berkah, berbagi kepada orang yang kurang mampu, tapi kita berbagi dengan niat pengen dilihat orang, pengen supaya orang Ria mungkin. ria, nah seperti itu. Nah, dengan perbuatan itu menjadikan yang awalnya perbuatannya mulia, tapi karena niatnya jelek jadi nggak mulia. Bahkan saya pernah baca gini, Tat, jika setan tidak bisa membuatmu melakukan maksiat, maka setan akan membuatmu merasa baik. Na'udzubillah min dzalik, Tat. Kita kadang sesekali sempat berpikir, si Anu mah nggak lebih baik sholatnya dari saya mendingan. Nah, itu yang bahaya, lebih-lebih daripada mengerjakan maksiat. Nah, jadi jangan sampai itu kita berpikiran kita itu orang paling baik di khalayak kita, di golongan kita, jangan sampai, karena itu sangat berbahaya. Nauzubillah min dzalik. Auzubillah min dzalik. Jadi kalau misalnya kita punya rasa sombong, itu sudah jelas pasti terjauh dari yang namanya mulia. Iya, gitu. betul. Nah, untuk mulia sendiri, Ustadz, apakah ada amalan atau ibadah-ibadah khusus untuk mencapai kemuliaan tersebut, Ustadz? Boleh dijelaskan, Ustadz? Oke, sedikit dari saya mengutip dari Al-Quran surat Al-Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, yang artinya berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Nah, kita harus memperbaiki hubungan kita, hablum minallah dan juga hablum minan nas. Kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah supaya jangan sampai kita mengerjakan amalan maksiat dan selalu mengerjakan amalan kebajikan gitu, sholat, puasa, zakat, sedekah dan lain-lain. Dan juga janganlah kita bercerai-berai, yaitu hubungannya dengan manusia. Janganlah kita sendiri-sendiri, kita harus bareng-bareng, berjamaah, mengerjakan amalan-amalan perbuatan yang baik untuk menuju ridhonya Allah, seperti itu. Masya Allah. Jadi secara tidak langsung kita harus tetap menjaga tali silaturahmi kita, harus saling mengingatkan kepada kebaikan, dan tetap niatkan segala sesuatu yang kita kerjakan adalah merupakan pengawasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Ustadz, seperti biasa nih di segmen akhir, Ustadz menyampaikan pesan kepada sahabat Asyifa agar sahabat Asyifa lebih memahami dan memaknai materi yang telah kita sampaikan. Silakan, Ustadz. Ya, baiklah. Selamat sore sahabat Asyifa. Sedikit pesan saya pada kesempatan kali ini, yaitu jangan sampai kita punya prinsip berbuat baik tapi merasa baik, berdiri tapi menjatuhkan orang lain. Jangan sampai kita seperti itu. Ketika kita ingin berbuat baik, cukup berbuat baik dengan perasaan ikhlas dan ridho. Jangan sampai di dalam hati kita tertanam yaitu bahwa kita orang yang paling baik di dunia ini. Jangan sampai, nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak tergolong kepada orang-orang yang telah disampaikan oleh Ustadz tadi. Alhamdulillah kita berada di penghujung. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah. Amin. Cukup sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.